Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan materi tentang konsep ilmu fikih. Nama anggotanya terdiri dari kelompok satu terdiri dari Aden, Adiah, Aisyah, Alfi, Adea, dan juga Amanda. Satu, pengertian fikih. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang akan dibicarakan. Pendapat ulama, adapun fikih ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf. Fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis, maupun berbagai ketetapan hukum syara yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum syara adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hukum syara adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya. Namun ia tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan akidah. Dalam pada itu, hukum syara haruslah didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci dan dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan hukum syara. Tujuan mempelajari fikih. Tujuan mempelajari fikih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf yang terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Dan fikih merupakan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Begitu pula fikih sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara yang berkenan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Kemudian, dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kesemuanya itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta kemaslahatan dalam hidup dan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, ada pertumbuhan dan perkembangan fikih. Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam, karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur, yaitu akidah, akhlak, dan hukum suatu perbuatan. Pertumbuhan dan perkembangan fikih itu dapat dibagi menjadi 5 periode. Pertama, periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Kedua, periode sahabat dan tabi'in. Ketiga, periode kodifikasi, tadwin, fikih dan kematangannya. Keempat, periode berhentinya ijtihad dan kelima merupakan periode kebangkitan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.